إلى أحمد التجاني وجمت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Keuntungan kita mengambil, jadi harus mengambil dulu. Kemudian setelah mengambil, istiqomah mengamalkan wirid thariqah al-mu'tabarah. Sebagaimana kemarin sudah saya jelaskan, pada hakikatnya orang yang sholat 5 waktu ya setiap hari istiqomah itu sudah berthariqah. Kemudian dalam artian berthariqah secara umum, ketika orang itu mengamalkan syariat, ya, di mana syariat itu ilmu yang menjelaskan tentang hukum Allah yang berlaku dan diridhai oleh Allah untuk seluruh manusia. Ya, jadi ketika kita menjadi orang Islam dan mengamalkan perkara-perkara yang diwajibkan dan menjauhi yang dilarang dan lain sebagainya, itu sudah berthariqah. Akan tetapi thariqahnya secara umum. Kemudian ada thariqah yang secara khusus, apa? Yaitu bagi mereka yang ingin mendapatkan nilai tambah dalam kehidupannya, sehingga dia mengamalkan amalan-amalan tambahan yang mempermudah pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa zikir-zikir ma'surah yang diajarkan oleh Rasulullah dan juga diijazahkan khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, baik kepada para sahabatnya atau orang-orang tertentu, ya, yang dikehendaki dan dipilih oleh Allah dan Rasulnya untuk membimbing umat, membawa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak tersesat dalam perjalanan rohaninya. Sehingga ya kemarin dijelaskan juga bahwa thariqah itu ada yang amah, ada yang khusus, thariqah umum maupun thariqah khusus. Kemudian yang thariqah khusus ini, ya, ciri-cirinya adalah thariqah tersebut konsisten mengamalkan syariat Islam dengan amalan tambahan atau suplemen, ya, untuk menyehatkan batin murid sehingga dia mampu mendaki dan menjalani liku-liku hidup dalam ujian hidup menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para pemirsa rahimakumullah, amalan-amalan tersebut diantaranya diambil dari Al-Quran sehingga dikenal dengan amalan ma'thurah, dan juga di backing dijelaskan keutamaannya dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ada sanadnya, yang keempat ada orang yang bertanggung jawab dengan amalan tersebut sebagai guru yang menyebarkan dan mengamalkan amalan tersebut dengan izin yang nyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada literaturnya sehingga umat mempunyai standar dalam mengamalkan amalan tersebut. Termasuk juga ada domanat-domanat atau jaminan-jaminan yang didapatkan oleh orang yang mengamalkan, sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus, ala inna auliya Allah. Jadi para aulia itu bagaimana? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tanda kewalian itu salah satunya, ya, di antara tandanya itu adalah mereka tidak punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah, dan juga tidak berduka cita dengan kehidupan dunia ini, karena segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari mana didapatkan sikap positif ini? Alladzina amanu, karena keimanan mereka sudah relatif sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kanu yattaqun, dan mereka senantiasa tunduk dengan aturan syariat. Jadi orang takwa itu tunduk dengan penuh kesadaran akan pentingnya syariat dan pentingnya mengamalkan syariat Islam. Ya, dengan pengamalan-pengamalan tadi, maka mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kabar gembira, lahumul busyra,
bagi para aulia itu Allah memberi kabar gembira. Apa? Kabar gembira yang pertama, ya dia dijamin selamat. Ya, selamat dan akan masuk surga. Berita gembira berikutnya, ya bisa mensyafaati orang-orang sekelilingnya dari keluarga, keturunannya, termasuk juga murid-muridnya. Para pemirsa rahimakumullah, itulah ya keuntungan ketika kita mengambil wirid thariqah al-mu'tabarah. Kenapa? Ada yang bertanggung jawab, ada yang membimbing. Berbeda kalau kita hanya beribadah secara umum, jadi kita harus bertanggung jawab sendiri, ya mikir sendiri, kerja sendiri, dan mendapatkan pahala sesuai dengan ketinggian derajat kita di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena pendapatan seorang itu salah satunya ditentukan derajatnya. Jadi contohnya ya seorang lurah dengan Pak Camat dengan Bupati berbeda pendapatannya. Kenapa derajatnya berbeda? Itu diantaranya. Demikian juga ya ada yang ahli ibadah saja, ada yang ahli ibadah dan dia tergolong ulama, ada juga ahli ibadah yang juga tergolong ulama dan juga tergolong aulia, berbeda. Ya, apa yang mereka dapatkan dari ibadahnya dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, itulah ya, keuntungan-keuntungan yang didapat oleh orang yang mengambil wirid thariqah al-mu'tabarah. Artinya thariqah yang resmi punya sanad nyambung pada Nabi sebagaimana sudah dijelaskan. Apa keuntungannya? Yang pertama, orang tersebut akan lebih terjamin keistiqomahan mereka dalam beribadah kepada Allah. Karena semua thariqah, tak satu pun dari thariqah yang ada yang mentoleransi muridnya melanggar syariat. Jadi tidak ada toleransi. Jadi apa yang ada dalam syariat Islam, ya perkara yang wajib bagi orang thariqah. Tidak ada tambahannya, wajib ya wajib. Tidak ada pengurangannya juga. Kemudian perkara yang haram bagi umat Islam, haram juga bagi orang berthariqah. Berlaku. Jadi tidak dibenarkan ada orang mengaku berthariqah kemudian tidak sholat. Kemudian mengaku berthariqah kemudian dia berbuat maksiat. Jadi berlaku hukum Islam yang ada bagi seluruh umat Islam, baik mereka berthariqah atau tidak, berlaku ini. Ya apalagi berthariqah. Kenapa? Ya thariqah itu adalah bimbingan ya. Jadi ibadah kepada Allah dengan dibimbing oleh orang yang punya izin membimbing. Sehingga lebih ketat daripada orang umum. Kenapa? Orang umum tidak ada yang bimbing. Maka dia beribadah sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang berikutnya para pemirsa dan para hadirin rahimakumullah. Jadi orang berthariqah itu ada bimbingannya. Kemudian lahumul busyra, bagi orang-orang berthariqah itu dapat busyra dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, selamat dirinya, keluarganya termasuk orang yang mengikutinya. Orang yang mengikuti amalan thariqah ini dari seorang aulia, ya, jadi aulia dapat busyra, muridnya ya dijamin dengan busyra tersebut. Jaminan yang pertama, yang bersangkutan mendapatkan ajrul amal, pahala beramal, pahala sholat, pahala baca sholawat, dan pahala macam-macam yang ada. Intinya ketika seorang murid thariqah beramal baik, maka dia mendapatkan pahala amal baik tersebut sesuai dengan standar. Kemudian yang kedua, ya, ketakwaannya relatif lebih terjaga daripada orang umum. Kenapa? Ya, sesuatu yang ada dilembagakan dan di situ ada aturan-aturan, maka orang yang mengikuti lembaga tersebut lebih terjaga daripada liar, tidak mengikuti apapun. Kalau tidak mengikuti apapun ya karpe dewe, mau taat mau tidak ya urusan dia pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang berthariqah ya ketika dia takutnya kepada Allah, takwanya masih belum sempurna, maka dia minimal takut dulu kepada gurunya. Ya, kenapa?
ya dia belum melihat Allah, belum sadar dengan bagaimana muraqabahnya, bagaimana Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sehingga ya pada waktu tertentu orang tersebut masih bisa berbuat maksiat karena merasa tidak ada yang mengawasi. Berbeda dengan orang thariqah. Karena merasa ada yang mengawasi, maka minimal berkurang. Ya, minimal intensitas berbuat dosanya berkurang. Ya, pada puncaknya maksimal ya bertambah sehingga nanti bukan hanya takut kepada gurunya, tapi juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan tingkat lebih tinggi lagi malu kalau berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini jadi ada ajrul amal.